ketika kita bicara mengenai taat, berarti kita tunduk kepada otoritas yang sudah ada. Jadi kata setia dan taat ini dua kata yang sangat-sangat krusial. Seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Dia suruh jaga di sini. Ini ada banyak barang di sini. Kamu jangan kemana-mana. Siap, komandan. Langsung dia siap. Berarti apa? Yosua ini orang yang bertanggung jawab. Dia setia dan taat. Bahkan disuruh jangan pergi. Dia tetap ada di situ. Yosua adalah pribadi yang setia. Yosua adalah pribadi yang taat. Ditunjukkan dengan rasa tanggung jawabnya ketika diperintahkan oleh Musa untuk menjaga. Jadi bukan saja dia tanggung jawab, tetapi dia juga tahu bahwa dia mengikut Musa, tetapi dia juga menjadi abdi Tuhan yang dikatakan di sini yang penuh dengan kerelaan. Dikatakan dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi kita belajar di sini, orang yang setia dan taat, salah satu cirinya dia menjadi orang yang rendah hati. Bahkan sampai Musa mati, dia masih dalam posisi sebagai abdinya Musa. Artinya dia tidak mau telikung juga Musa. Dia mau juga akhirnya, wah sang pimpin. Tidak. Apakah kita menjadi orang Kristen yang setia dan taat? Atau kita menjadi orang Kristen yang selalu memberontak kepada Tuhan? Jadilah pribadi yang setia dan taat, yang ditunjukkan dengan rasa tanggung jawab yang besar. Menjadi orang yang rendah hati. Dan menjadi orang yang selalu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya ya. Ya puji Tuhan. Saat ini kita boleh diberikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kita masih bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebagai orang Kristen, kita harus tahu dua kata yang sangat esensial dalam kehidupan Kristen. Yaitu setia dan taat. Wah, ini kata yang kata yang luar biasa ketika bicara mengenai setia dan taat. Nah, apa artinya setia? Mungkin kita nggak perlu definisikan secara ambil kamus begitu ya, kamus bahasa Indonesia nggak perlu ya. Mungkin kita kasih contoh aja. Kata setia itu berarti dia nggak berpaling dari sesuatu yang sudah dia sudah ada perjanjian begitu ya. Dia sudah ada komitmen begitu, dia setia, berarti dia tetap ada di sana. Itu namanya setia. Kemudian taat itu bicara mengenai dia bisa menundukkan diri kepada otoritas. Itu taat. Jadi dia melakukan sesuatu aturan. Nah, aturan dibuat oleh siapa? Kalau dalam pemerintah dibuat oleh pemerintah. Ya. Kalau dari sisi agama, kita aturan bisa dibuat oleh gereja, tetapi dari sisi spiritual aturan dibuat oleh Tuhan bagi kita. Nah, ketika kita bicara mengenai taat, berarti kita tunduk kepada otoritas yang sudah ada. Jadi kata setia dan taat ini dua kata yang sangat-sangat krusial, bahkan sangat-sangat mendasar di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, kita akan belajar saat ini dari kehidupan Yosua. Kita belajar setia dan taat dari Yosua bin Nun. Ya, kita dah tahu siapa Yosua. Ada ingat? Atau mungkin ada di antara kita yang bernama Yosua? Luar biasa. Jika Anda diberi nama Yosua, berarti Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Dan Anda harus belajar ini. Kenapa? Karena Yosua adalah orang yang setia dan taat. Saudara, kita tahu bahwa Yosua inilah abdinya Musa. Asistennya Musa begitu ya. Dia selalu gercep begitu. Jadi tuannya butuh apa, air langsung diambilkan air. Dia perlu tongkatnya langsung diambilkan tongkat. Mohon maaf, mungkin pada saat itu mungkin dia kecapean, dia harus kakinya dipijat begitu. Ya, Yosua siap lakukan semuanya. Dan di dalam Bilangan 11:28 Yosua menyebut Musa sebagai tuanku. Tuanku berarti ini bosku ini loh. Karena bosku, maka aku siap mengabdi. Dan kita perhatikan, Yosua ini berada di
di bawah mentornya Musa itu sangat lama. Kalau dalam hitungan ini sudah hampir 40 tahunan itu sudah dia bersama dengan Musa. Itu bukan masa yang pendek ya. Bisa nggak kita berada dalam dalam kepemimpinan seseorang itu 40 tahun. Kita bisa ikut terus dia. Mungkin Yosua juga tahu bagaimana karakternya Musa. Dia tahu Musa ini kan orang yang dikatakan lembut hatinya. Tetapi dia juga orang yang keras, ya, orang yang berani. Orang yang juga tidak takut melakukan sesuatu. Ini Musa. Dia berani menghadapi Firaun. Walaupun awalnya dia takut, tetapi dia berani. Dan dia juga orang yang terdidik. Nah, Yosua ini ngikut Musa itu sudah sangat lama. Dan dia setia. Dia ada banyak tawaran mungkin ya. Dah enggak usah ikut Musa. Ikut saya saja, kamu bebas lah. Tapi Yosua tetap ikut. Ya. Yosua ini pribadi yang setia. Bahkan Yosua ini saya boleh katakan seorang yang bertanggung jawab ya. Di dalam Keluaran 33 ayat 11. Mungkin saudara yang bawa Alkitab boleh buka ya. Di sana ada dijelaskan begini. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ketika Musa memerintahkan kepada Yosua, kamu harus ada di situ, jangan kemana-mana karena aku ada urusan dengan Tuhan nih. Ini mungkin lama ya. Lama mungkin bisa juga Yosua saat itu, wah ini lama sekali nih. Daripada saya nunggu lama, saya jalan-jalan lah dari kemah ke kemah jalan. Kemudian ke sana minta makanan, jalan-jalan kemana. Tidak, dikatakan di sini seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Dia suruh jaga di sini, ini ada banyak barang di sini. Kamu jangan kemana-mana. Siap komandan, langsung dia siap. Berarti apa? Yosua ini orang yang bertanggung jawab. Dia setia dan taat. Bahkan disuruh jangan pergi, dia tetap berada di situ. Ini menunjukkan karakter yang sangat kuat. Karakter yang sangat tangguh. Terkait kalau kita bicara mengenai kesetiaan. Yosua adalah pribadi yang setia. Yosua adalah pribadi yang taat. Ditunjukkan dengan rasa tanggung jawabnya ketika diperintahkan oleh Musa untuk menjaga kemah. Dia tetap ada di sana. Sekalipun dia punya kesempatan untuk tidak ada di sana. Tetapi Yosua memutuskan untuk belajar bertanggung jawab. Kemudian Bilangan 32:12 dikatakan Yosua seorang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi bukan saja dia tanggung jawab. Tetapi dia juga tahu bahwa dia mengikut Musa. Tetapi dia juga menjadi abdi Tuhan yang dikatakan di sini yang penuh dengan kerelaan. Dikatakan dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dia nggak main-main. Ini bicara mengenai setia dan taat. Kemudian yang selanjutnya, Ulangan 31 ayat 7. Dikatakan di sana bahwa Yosua pribadi yang rendah hati. Dia disuruh A, dia lakukan. Padahal dia ini kalau boleh saya katakan ya sudah punya banyak pengaruh ya. Dia biasa berperang, dia biasa disuruh memimpin pasukan oleh Musa. Dia lakukan semua dengan baik. Dia sebenarnya sudah memiliki yang disebut dengan dia leadership-nya sudah bagus ya. Tapi walaupun demikian dia sampai akhir gini loh. Sampai akhir Musa ini sampai mati. Dia juga tetap aja dia sebagai Yosua. Dia nggak telikung Musa. Ya ini luar biasa saudara. Dia nggak juga bilang, weh saya ini udah pimpin pasukan loh. Ini kan Musa kan cuma berdiri di atas bukit, diangkat tangan. Lu yang perang saya ini loh. Loh, saya kan punya hak untuk dihormati, punya hak untuk dihargai, punya hak dapat apresiasi. Saya ini orang hebat loh. Tetapi kita belajar di sini. Orang yang setia dan taat, salah satu cirinya dia menjadi orang yang rendah hati. Bahkan sampai Musa mati, dia masih dalam posisi sebagai abdinya Musa. Artinya dia tidak mau telikung juga Musa. Dia mau juga akhirnya, wah saya yang pimpin. Tidak. Dan kita melihat dalam sejarah, pada akhirnya dari semua karakter ini, Tuhan melihat Yosua layak untuk melanjutkan kepemimpinan. Dia menjadi pribadi yang setia dan taat. Dia seorang yang bertanggung jawab. Dan dia juga seorang yang rendah hati. Dan kepemimpinan pada akhirnya diserahkan kepada Yosua yang memimpin bangsa ini memasuki tanah Kanaan. Bagaimana dengan kita?
Apakah kita menjadi orang Kristen yang setia dan taat? Atau kita menjadi orang Kristen yang selalu memberontak kepada Tuhan dan tidak mau bertanggung jawab? Bahkan kita cenderung menjadi orang yang sombong? Mari kita belajar dari Yosua. Jadilah pribadi yang setia dan taat, yang ditunjukkan dengan rasa tanggung jawab yang besar. Menjadi orang yang rendah hati dan menjadi orang yang selalu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Semoga kita selalu ingat kepada Yosua. Bukan karena dia seorang pahlawan yang hebat, tetapi karakternya yang luar biasa. Dia mau merendahkan dirinya menjadi abdi Musa, sekalipun sebenarnya secara kapasitas dia juga mampu menunjukkan leadership-nya dengan baik. Tetapi dia tidak mau. Dia tetap menunggu proses Tuhan, sehingga pada akhirnya namanya sangat dikenal. Pada masa itu menjadi orang yang memimpin bangsa Israel masuk ke negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita belajar setia dan taat dari Yosua, dan kita belajar taat untuk tetap melayani Dia. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.